Perang Dunia Kedua merupakan konflik paling monumental dan paling mematikan yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Hanya 19 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dunia kembali terjerat dalam kegelapan ketegangan dan konflik yang semakin meruncing pada tahun 1939. Saat matahari terbit di pagi yang damai, dunia tidak menyadari bahwa momen itu akan menandai awal dari kehancuran yang belum pernah terbayangkan. Pasukan Jerman melintasi perbatasan Polandia dengan serangan penuh kekuatan, menyerang secara brutal dan tanpa belas kasihan, mengubah langit dengan ledakan dan mengepung kota-kota di Polandia. Dalam beberapa hari, negara kecil yang tenang ini mengalami kehancuran ketika serangan pasukan Jerman yang tidak terkontrol menghancurkan pertahanan Polandia yang lemah. Kota-kota berubah menjadi reruntuhan dan warga Polandia melarikan diri dalam ketakutan. Pada saat yang bersamaan, dunia tertegun menyaksikan meluasnya kemarahan Jerman. Berita tentang serangan itu menyebar dengan cepat, dan pada 3 September 1939, Britania Raya dan Prancis sebagai sekutu Polandia memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Mereka menyatakan perang terhadap Jerman yang telah menciptakan badai yang tak terelakkan. Namun yang tidak mereka ketahui adalah serangan ke Polandia hanya permulaan dari gelombang kehancuran yang akan menyapu seluruh dunia. Dan inilah kisah kelam sejarah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1939, Jerman dipimpin oleh diktator Nazi Adolf Hitler yang percaya bahwa bangsanya adalah ras superior yang ditakdirkan untuk menguasai Eropa. Pasukannya telah menginvasi Austria dan Cekoslowakia, tetapi Perang Dunia Kedua mulai pecah ketika Hitler menginstruksikan Angkatan Udara Jerman, yang dikenal sebagai Luftwaffe, untuk menyerang Polandia. Serangan pasukan Jerman yang tidak terkontrol menghancurkan pertahanan Polandia yang rapuh. Kota-kota berubah menjadi reruntuhan dan rakyat Polandia melarikan diri dalam ketakutan yang mendalam. Setelah 3 minggu serangan, ibu kota Polandia akhirnya jatuh ke tangan Jerman. Großen Linie. Und in diesem Augenblick marschieren gerade. Polen hat den Kampf gewählt. Und es hat den Kampf nun erhalten. Setelah Jerman berhasil menguasai Polandia, teror pun dimulai, di mana pasukan Jerman menangkap seorang rabi ortodoks, mengikatnya di atap sinagoge kayu, dan membakarnya hidup-hidup. Pasukan Jerman pun hanya menentukan waktu untuk membunuh semua warga Polandia, sehingga penduduk hanya memiliki pilihan tersisa untuk membela diri dan melindungi keluarga mereka sebisa mungkin, meskipun pembantaian itu terjadi secara perlahan. I remember seeing the dead horses and the ruined buildings. Our house didn't have any windows left. We were simply overwhelmed by the German military might. This sort of feeling developed that we were helpless. It was a feeling of being in a trap. There was no way out. Setelah menguasai Polandia, Hitler berencana untuk mendirikan Kekaisaran Jerman dengan menyerbu negara-negara di timur. Namun, Inggris Raya dan Prancis memiliki perjanjian dengan Polandia, sehingga mereka memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Jerman. If you were just carrying on your radios, Great Britain is now at war with Germany. Setelah mendeklarasikan perang terhadap Jerman, anak-anak di Paris dan London dievakuasi ke daerah pedesaan. Selanjutnya, Prancis dan Inggris meminta bantuan dari pasukan kolonial mereka yang berasal dari Asia dan Afrika. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons à sauver la liberté et la dignité humaine. Pasukan sekutu kemudian diposisikan sepanjang garis Maginot, yang merupakan serangkaian bunker dan benteng yang dibangun di sepanjang perbatasan Jerman. Selama 8 bulan,
kedua pihak saling mengawasi dari posisi yang berlawanan. Pada musim semi 1940, tentara Jerman melancarkan serangan mendadak, mengelilingi garis Maginot dan melewati hutan Ardennes. Nun stehen wir am Abschluss des ersten Geschehens dieses gewaltigen Kampfes. Und was die in Polen versprochen hat, wird jetzt in England und Frankreich. Und ich wollte unbedingt noch was erleben. Ne? Ich war begeistert. Setelah menguasai Maginot, pasukan tank berlapis baja yang dikenal sebagai Panzer menyerang Belgia, Belanda, dan Prancis. Menyadari serangan tersebut, pasukan Inggris mengerahkan beberapa kendaraan lapis baja yang sudah sangat tua. Namun kendaraan itu tidak cukup tangguh untuk menghadapi serangan tank Jerman, dan hanya dalam satu tembakan, tank Inggris langsung hancur. Wieder ging es weiter und wir haben uns schon gewundert, dass also da kaum Gegenwehr ist. Setelah mengetahui kekuatan Jerman, pasukan Inggris mundur ke pantai Dunkirk dan terpojok oleh pasukan Jerman, terjebak tanpa pertahanan. Tak lama kemudian, pesawat-pesawat muncul dari langit dan menyerang pasukan Inggris dengan tembakan. Tentara Inggris yang terpojok dan tidak memiliki pilihan lain, hanya bisa pasrah menerima teror yang sangat mengerikan. Dalam situasi yang terdesak, pasukan Inggris mengambil langkah evakuasi terakhir dengan menaiki kapal sekutu. Namun, pesawat-pesawat musuh melancarkan serangan terbang rendah yang brutal dan mulai menghancurkan kapal rumah sakit sekutu. Near Dunkirk this evening, Allied troops have been deliberately machine-gunned and slaughtered by low-flying aircraft. Allied hospital ships have been attacked. Sekitar 338.000 tentara sekutu berhasil dievakuasi dari pantai Dunkirk. Dari jumlah tersebut, sekitar 198.000 adalah pasukan Inggris, sementara sisanya terdiri dari pasukan Prancis, Belgia, dan sejumlah kecil pasukan dari negara lain yang terlibat dalam pertempuran di Dunkirk. Jumlah pasukan yang tewas tidak sebanyak yang berhasil dievakuasi. Namun, diperkirakan antara 68.000 hingga 100.000 tentara sekutu, termasuk Inggris, Prancis, Belgia, dan beberapa lainnya, tewas atau ditangkap selama pertempuran. Selama beberapa minggu bertempur, angkatan bersenjata Jerman membunuh atau menangkap lebih dari 2 juta tentara sekutu. Dalam waktu 21 hari, pasukan Nazi berhasil menguasai Prancis dan memasuki Paris, dan Prancis menyatakan menyerah terhadap Jerman. France has surrendered. Kemudian di Berlin, Hitler disambut seperti pahlawan. Pasukan Nazi saat ini telah menguasai sebagian besar wilayah Eropa, dengan Inggris Raya sebagai satu-satunya penghalang. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada tahun 1940, menolak untuk menyerah pada ancaman yang diberikan oleh Hitler. Saat ini, Hitler sedang merencanakan serangan terakhir yang sangat mengancam dengan rencana invasi besar-besaran ke Inggris Raya. Namun sebelum itu, ia harus melemahkan angkatan udara Inggris yang ada di seberang Selat Inggris. Britain alone will continue the struggle. Para pilot Jerman berkumpul untuk mendapatkan arahan terakhir. Sementara itu, setelah beberapa tentara Inggris menyelesaikan tugas mereka, Winston Churchill menyatakan bahwa mereka harus berjuang dengan keyakinan dan tidak boleh menyerah. Mereka harus mempertahankan tanah air mereka, meskipun risikonya adalah nyawa. We are in one of the greatest battles in history. You ask what is our policy? It is to wage war by sea, land and air
with all the strength that God can give us. Victory at all costs. Without victory, there is no survival. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Setelah semua pasukan Angkatan Udara Inggris di atas tumpukan awan tebal, barulah mereka melihat Angkatan Udara Jerman dan baku tembak pun terjadi. Pertempuran Angkatan Udara ini berlangsung selama 12 minggu, dan pada bulan September, 1.600 pesawat Jerman berhasil ditembak jatuh. Banyaknya korban pihak Jerman menyebabkan semua misi dibatalkan, dan pertempuran Inggris Raya pun dihentikan. Dan untuk saat ini Inggris terbebas dari invasi Hitler. Hitler bukan satu-satunya diktator yang ingin menguasai Eropa. Italia memiliki pemimpin mereka sendiri, yaitu Benito Mussolini, yang tengah merencanakan kesepakatan aliansi dengan Hitler dan menyiapkan militernya sendiri. Siamo in campo contro le democrazie dell'Occidente. Corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Ketika Inggris sedang sibuk berperang melawan Jerman, Benito memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Mesir, yang merupakan wilayah jajahan Inggris. Di Eropa, ribuan tentara sekutu kini telah ditangkap sebagai tawanan perang, termasuk Pham Van Kiem, tentara Vietnam yang bertugas di Angkatan Darat Inggris. Kemudian pasukan Nazi mulai memisahkan tentara kolonial dari tahanan perang lainnya setelah mencukur rambut semua tawanan. Mereka diberi nomor identifikasi, namun tujuan dari pemberian nomor tersebut tidak dipahami oleh para tahanan. Ternyata, Nazi melaksanakan apa yang mereka sebut sebagai riset medis untuk mendukung keyakinan rasis mereka. Menuju Warsawa, ibu kota Polandia. Di wilayah yang dikuasai Jerman, populasi Yahudi dipindahkan ke kampung kota yang dikenal sebagai Kampung Yahudi. Seorang pemuda berusia 13 tahun bernama Julian Kulski berkomitmen kuat untuk melawan pasukan Jerman, sehingga ia memilih bergabung dengan pasukan perlawanan Polandia. Pada awalnya dia hanya berperan sebagai kurir yang menyampaikan pesan melalui jalur bawah tanah tersembunyi. Kemudian, atas petunjuk komandannya, dia diajari keterampilan menggunakan senjata dan teknik membunuh dengan menggunakan pisau atau tangan kosong. Setelah mempelajari teknik serangan dari unit tersebut, Julian bersiap-siap untuk melawan penjajah. Namun pasukan Nazi mengetahui operasi mereka, dan komandan dari pasukan perlawanan Polandia tertangkap dan dieksekusi secara langsung. Setelah menyaksikan komandan mereka terbunuh, Julian dan beberapa anak lainnya menjadi semakin marah dan mulai mencari pasukan Jerman di pusat kota. Mereka bertemu dengan seorang tentara Jerman dan segera membunuhnya. Menjadi kali pertama Julian Kulski membunuh seseorang. Pada hari berikutnya, berita kematian pasukan Jerman tersebar luas, dan hal ini membuat para prajurit Nazi mulai melakukan pembantaian awal. Mereka membunuh 20 wanita dan anak-anak sebagai ganti atas kematian satu pasukannya. I feel responsible for the death of these poor people. Di kampung Yahudi, masyarakat Yahudi mulai dikumpulkan dan dipaksa untuk dibawa ke kamp yang telah disiapkan oleh Jerman. Selain itu, Nazi juga memiliki rencana untuk orang-orang Polandia yang masih tersisa. Beberapa hari kemudian, pasukan SS tiba. Mereka adalah pasukan elit Nazi, yang anggotanya berasal dari pengawal Hitler yang paling ditakuti di Eropa, yaitu Schutzstaffel, atau biasanya disingkat dengan sebutan pasukan SS. Menurut pengakuan Alois Twardecki, seorang warga sipil Polandia,
Anak-anak dibawa ke suatu lokasi karena pasokan makanan di Polandia sangat minim. Karena alasan tersebut, pasukan SS memindahkan anak-anak ke dalam gerbong kereta api dengan tulisan anak-anak Polandia yang menyebutkan bahwa mereka akan diasuh di Kekaisaran. Pernyataan ini berasal dari Alojzy Twardecki. Eines Nachts kam ein Trupp SS-Leute. Man erzählte den Müttern, da es sehr schlecht mit den Lebensmitteln für Polen bestellt war, Sie wissen. Weiß ich noch, auf einmal befand ich mich, die Kinder wurden dann ihnen aus den Armen gerissen und in die Züge. Wobei auf den Waggons stand, polnische Kinder zur Ernährung ins Reich. Alojzy Twardecki merupakan salah satu dari 1.000 anak Polandia yang diculik oleh pasukan SS. Ketika semua anak-anak tersebut telah beranjak remaja, Hitler menjadikan mereka prajurit Jerman yang akan berperang. Deutsche Jugend, wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Denn ihr seid Fleisch, von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in eurem jungen Gehirn brennt dasselbe Geist, der unten herrscht. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Dengan ambisi yang begitu besar, kini jelas bahwa Hitler memiliki cita-cita untuk menciptakan kekaisaran yang akan bertahan selama 1.000 tahun bagi ras yang dianggap unggul. Beberapa hari kemudian, setelah menyelesaikan persiapan, Jerman kembali melancarkan serangan ke Inggris dalam operasi militer terbarunya dengan menjatuhkan bom di daerah perkotaan Inggris. German aircraft carried out a number of attacks on Great Britain last night. The raid was scattered over many parts of the country. Sementara itu, fasis Italia melakukan invasi ke negara tetangga mereka, Yunani. Di luar Eropa, konflik semakin meluas. Jepang berada dalam upaya untuk menciptakan tatanan baru di Asia, telah berperang melawan Tiongkok, dan sekarang Jerman Nazi, Italia fasis, serta Jepang yang imperialis sepakat untuk bersatu membentuk aliansi kuat yang dikenal sebagai Blok Poros. Mereka berencana untuk menguasai dunia. Namun ada satu kekuatan yang harus diperhatikan, yaitu Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin, yang memiliki angkatan bersenjata terbesar di dunia. Ia adalah seorang diktator dengan ambisi yang setara dengan Hitler. Di tahun 1940 menjadi saksi perang berkobar di Eropa, dan pada tahun 1941, kobaran itu akan menyebar untuk melanda setiap sudut dunia. Dan di tahun ini, Jepang mulai melakukan serangan ke Pearl Harbor melalui udara. From the NBC newsroom in New York, President Roosevelt said that the Japanese have attacked the Pearl Harbor from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air.